Kasus mega korupsi KTP elektronik bukan satu-satunya kasus yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto. Tahun 2015, Setia Novanto terjerat kasus papa minta saham. Menteri SDM saat itu Sudirman Said melaporkan Setnov ke Mahkamah Kehormatan DPR RI atas perkara pencatutan nama Presiden Joko Widodo untuk meminta saham PT Freeport Indonesia. Sidang MKD berakhir tanpa keputusan. Setia Novanto mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR dan digantikan rekannya Ade Komarudin. Namun 17 Mei 2016, Setia Novanto justru terpilih kembali menjadi Ketua Partai Golkar hingga 2019 mendatang, menggantikan Abu Rizal Bakri. Sebelumnya, Setia Novanto juga terjerat kasus korupsi yang melibatkan Hakim MK pada 2014, Akil Mokhtar. Namun politisi sekaligus pengusaha ini hanya berstatus saksi. 2012, Setnov juga terseret dalam kasus korupsi pembangunan sarana dan prasarana PON Riau dengan tersangka Gubernur Riau Rusli Zainal. Ruang kerja Setnov pernah diperiksa, namun keterlibatan Setnov dalam kasus ini tak berlanjut. Tahun 2006, Setnov terjerat kasus penyelundupan beras Vietnam yang diduga merugikan negara hingga 122 miliar rupiah. Namun, Setnov hanya satu kali diperiksa dalam kasus ini. Setia Novanto juga sempat berurusan dengan kasus impor limbah beracun asal Singapura pada 2004. Telah menjadi anggota DPR sejak 1999, Setia Novanto sempat menjadi tersangka kasus skandal Bank Bali pada tahun pertamanya di Senayan. Namun penyidikan kasus ini dihentikan pada tahun 2003. Meski nama Setia Novanto sering diseret dalam berbagai kasus korupsi, namun status tersangka baru disandangnya 17 Juli lalu. KPK baru menetapkan Setnov sebagai tersangka dalam kasus mega proyek KTP elektronik. Hal ini dikarenakan KPK baru saja menangani kasus Setnov. Tentu tidak apple to apple memperbandingkan satu kasus dengan kasus yang lain. Dia punya gradasi seberapa kuat alat bukti yang dimiliki oleh penegak hukum itu sendiri. Tapi kalau mau tarik ke belakang, banyaknya kasus-kasus yang diduga melibatkan Setia Novanto, justru itu ditangani oleh penegak hukum lain. 9 saksi yang dipanggil KPK memiliki kesinambungan satu sama lain. Bahkan KPK juga sudah ke Amerika Serikat bertemu dengan beberapa kelompok yang turut serta dalam permainan ini. ICW menduga persekongkolan ini dilakukan sejak awal oleh Setia Novanto bersama Andi Narogong dan kelompok-kelompok di DPR. Hingga akhirnya anggaran senilai 6,3 triliun rupiah ini disahkan untuk proyek KTP elektronik. Meski dikenal dekat dengan pemerintah karena Partai Golkar salah satu pendukung kuat pemerintahan, namun juga tak jadikan Setnov kebal hukum. Untuk mengembalikan kerugian negara yang mencapai 2,3 triliun rupiah, ICW imbau KPK agar mengenakan Undang-Undang TPPU dengan menyita aset-aset Setnov yang diperoleh dari hasil korupsi. Secara moral etika, Setnov seharusnya mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI. Dan mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Karena pucuk pimpinan lembaga aspirasi rakyat seharusnya dipimpin oleh orang yang bersih dari kasus hukum, apalagi kasus korupsi.